rasa suka kepada apapun itu hakikatnya adalah rahmat, pemberian, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia pada khususnya. Termasuk ada perasaan-perasaan kepada lawan jenis. Laki-laki menyukai wanita atau sebaliknya wanita menyukai laki-laki. Ini merupakan bagian dari fitrah, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemberian ini akan berdampak baik selama kita gunakan sebagaimana semestinya yang sesuai dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada faktanya, kenyataan di tengah-tengah masyarakat kita ternyata juga ada yang menyukai sesama jenis, bukan lawan jenis. Laki-laki menyukai laki-laki atau biasa disebut dengan istilah gay. Kemudian perempuan menyukai sesama perempuan atau diistilahkan dengan lesbi. Ini bagaimana dalam pandangan agama Islam? Seperti tadi, fitrah manusia itu adalah menyukai lawan jenis. Tapi seandainya ada seseorang yang menyukai sesama jenis, itu juga kenyataan di lapangan juga ada dan itu tidak bisa kita hindari. Kemudian sikap kita bagaimana dan bagaimana cara pandang pemahaman kita melalui kacamata agama menyikapi fenomena seperti ini. Kalau saya pribadi memahami bahwasanya ketika ada seseorang menyukai sesama jenis, dalam tahapan menyukai ini masih dikatakan wajar, artinya wajar di sini tidak berdampak atau tidak mempunyai efek apa-apa dalam artian tidak berdosa. Seseorang menyukai sesama jenis ini tidak berdosa. Karena itu adalah perasaan-perasaan yang terkadang memang datang dan tidak bisa kita hindari. Bahkan ketika menyukai sesama jenis, selama kita bisa menandiri, bahkan itu akan menjadikan poin tersendiri bagi orang yang bersangkutan. Dalam tahapan menyukai sesama jenis, ini masih bisa dikatakan wajar. Wajar di sini yang dimaksudkan adalah tidak berdosa dan tidak berdampak negatif apa-apa. Tapi kalau menyalahi fitrah ya tetap sebenarnya ini adalah menyalahi fitrah. Jadi yang dimaksud normal atau wajar di sini yaitu tidak berdampak apa-apa. Yang bermasalah itu ketika dari menyukai sesama jenis kemudian ada sentuhan, merangkul, kemudian ada perilaku-perilaku yang dilarang di dalam agama. Nah ini dalam tahapan ini baru pelakunya akan berdosa karena ini adalah perbuatan yang menyimpang dalam ajaran agama kita yaitu agama Islam. Rasa suka ini pemberian dari Allah tadi, sehingga namanya pemberian dari Allah ini sebenarnya jadi rahmat. Bahkan ketika ada seseorang yang menyukai sesama jenis, ini juga terkadang menjadi rahmat dari Allah kepada orang itu. Kenapa? Karena ada orang yang kemudian menyukai sesama jenis, bahkan ketika rasa suka ini dibawa sampai meninggal dunia, matinya pun bisa masuk dalam kategori mati syahid, yaitu syahid akhirat. Syahid akhirat artinya dia ketika mati tetap dimandikan sebagaimana perlakuan normal kepada mayit pada umumnya. Dia mempunyai level atau predikat syahid. Bayangkan, mempunyai perasaan suka kepada sesama jenis dalam tahapan tertentu, ini pemberian dan rahmat dari Allah. Dimana ketika kita bisa menjaganya, kemudian dia sampai meninggal dunia, ini akan menjadikan syahid bagi dirinya. Kemudian tahapan menjaga ini bagaimana menyebabkan syahid predikatnya. Bahkan syahid ini menurut para ulama masuk kategori syahid akhirat. Di sini dijelaskan di dalam kitab I'anatul Thalibin, menyarai kitab Fathul Mu'in, yaitu kitab dalam fan ilmu fikih, di mana bisa dibuka di dalam fasal fis sholati alal mayyit. Kalau dalam kitab yang saya pegang ini jilid 2 halaman 124. Di sini dikatakan wal mayyitu iskon. Jadi macam-macam dari bisa dilihat di tulisan yang bergaris bawah itu ada garis bawahnya berwarna merah. Dikatakan wal mayyitu iskon, termasuk diantara orang mati masuk kategori syahid akhirat adalah wal mayyitu iskon, dan orang yang mati dalam keadaan
menahan kerinduan yang sangat mendalam hingga dia mati. Menahan kerinduannya, menyukai orang lain, dipendam rasa sukanya, kerinduannya dipendam tidak sampai diungkapkan dan hingga terbawa mati, maka matinya masuk kategori mati syahid. Walau liman lam yubah wat'uhu, walaupun kerinduannya tadi itu diarahkan kepada orang yang secara syariat tidak diperkenankan untuk berhubungan badan, wati. Contohnya sebagaimana kalau di sini dikatakan ka'amrodin. Sebagaimana amrod itu biasanya identik dengan laki-laki yang berusia muda dan mempunyai paras yang tampan. Karena ada sosok yang menyukai pria-pria yang model seperti ini. Ini kan secara syariat tidak boleh bersetubuh, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara syariat. Tapi ketika ada orang laki-laki menyukai orang laki-laki sesama jenis, amrod di sini laki-laki ya. Tapi kemudian rasa sukanya, rasa kerinduannya dia pendam. Dia kubur di dalam hatinya, tidak diungkapkan dan tidak dilakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan secara syariat. Makanya dia itu seandainya mati masuk kategori mati syahid, syahid akhirat, bisartil iffati, dengan syarat dia menjaga diri hatta aninadori, bahkan untuk melihatnya pun. Karena pandangan-pandangan syahwat itu berdosa. Jadi seorang laki-laki melihat orang laki-laki lain dengan dengan pandangan syahwat, karena memang amrod, laki-laki muda yang tampan rupawan ini memang rawan menjadi fitnah. Bahkan seorang laki-laki pun akan menyukai. Bukan hanya seorang wanita yang menyukai, tapi terkadang ada orang laki-laki yang tadi dalam tahapan ketidaknormalan perasaan, dia itu suka melihatnya. Tapi dia mampu menjaga diri, bahkan melihatnya pun dia tidak berani melihat. Dengan gambaran bihaisu lau ihtala bimahbubihi lam yatajawas asyar'a. Seandainya dia itu menyendiri dengan orang yang disukai tadi, laki-laki dengan orang laki-laki lain yang disukainya, seandainya dia dibiarkan berduaan di suatu tempat yang sepi misalnya, lam yatajawas asyar'a, dia tidak akan melewati atau melanggar aturan-aturan syariat seperti bersentuhan tangan, kemudian saling memeluk, berciuman, apalagi sampai terjadi yang namanya liwat atau sodomi, naudzubillah. Baru ketika ada kasus seperti itu berdosa. Kalau dalam tahapan hanya menyukai, merindukannya, membayangkannya, itu tidak ada masalah. Bahkan seandainya dia iffah, menjaga dirinya dengan memendam perasaan itu dan terbawa hingga mati, maka matinya itu masuk kategori mati syahid. Bahkan di sini dilanjutkan wabi syartil kitmani hatta an maksukihi, dan disyaratkan menyimpan perasaannya hingga kepada orang yang dirindukannya. Dia menyimpan perasaan itu, terbawa perasaan hingga mati syahid. Ini rahmat dari Allah. Jadi perasaan cinta seperti itu, perasaan suka seperti itu pada dasarnya adalah rahmat. Selama kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh membuli orang-orang seperti itu. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dijaga semua dari perilaku-perilaku yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.